Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar fikih tentang sholat fardu. Sebelum belajar, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Ada anak-anak yang saling bercakap-cakap. Apa sih yang dinilai oleh Allah kepada manusia kelak di akhirat? Allah akan melihat sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka bagus pula amalnya. Tetapi apabila buruk sholatnya, maka dinilai buruk pula amalnya. Maka sholat itu sangat penting bagi kita. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat menurut istilah adalah perbuatan atau perkataan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ketentuan sholat ada beberapa hal. Ketentuan sholat itu segala sesuatu tentang pelaksanaan sholat. Yang pertama, ada syarat wajib sholat. 2, ada syarat sahnya sholat. Dan rukun sholat, serta sunnah sholat. Lalu ada pula hal-hal yang membatalkan sholat. Ketentuan sholat perlu diperhatikan supaya ibadah sholatnya sah dan bisa diterima oleh Allah. Selanjutnya, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat diantaranya adalah Muslim. Muslim itu adalah orang yang beragama Islam seperti kita. Lalu, sudah baligh atau sudah dewasa. Perhatikan gambar. Andi seorang anak laki-laki. Dia masih kecil. Andi belum wajib untuk sholat, tetapi Andi perlu latihan untuk sholat, supaya ketika besar nanti, Andi sudah terbiasa untuk melakukan sholat, sehingga sholatnya akan terus dilaksanakan. Syarat wajib sholat yang selanjutnya adalah berakal, artinya punya akal pikiran yang sehat, tidak gila. Contohnya orang yang tidak berkewajiban sholat, yaitu orang yang tidak berakal. Salah satunya adalah orang gila. Lihat di gambar, orang gila tidak wajib sholat, ya, tidak berakal sehingga tidak wajib sholat. Lalu syarat wajib sholat yang selanjutnya adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Contoh hadas adalah buang air, buang angin, itu termasuk hadas kecil. Syarat sah sholat. Nah, sekarang belajar tentang syarat sahnya sholat ya. Syarat sah sholat diantaranya adalah yang pertama, suci dari hadas. Ya, badan kita harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian,
badan, pakaian, dan juga tempat untuk sholat harus suci dari najis. Ya, badan kita harus suci dari hadas. Ya, kemudian pakaian kita juga harus suci dari najis. Dan tempat yang digunakan untuk sholat juga harus suci dari najis. Selanjutnya adalah menutup aurat. Bagi perempuan, ketika sholat, yang boleh terbuka hanya telapak tangan bagian bawah dan wajah. Dagu harus tertutup karena bagian wajah itu dimulai dari tumbuhnya rambut di bagian atas dahi, ya, tumbuhnya rambut di bagian atas dahi sampai ke sini dagu, ya. Jadi ketika saat sholat ini harus tertutup, ya, dari sini, dari dahi sampai sini, ini harus tertutup karena ini merupakan auratnya sholat, ya. Yang boleh terbuka adalah wajah dan telapak tangan bagian dalam. Kalau laki-laki berbeda. Untuk laki-laki, auratnya ketika sholat itu dimulai dari pusar sampai lutut. Syarat sah sholat selanjutnya adalah menghadap kiblat. Sholat harus menghadap kiblat. Kiblat itu menghadap ke arah Ka'bah, ya. Yang selanjutnya adalah masuk waktu sholat. Jadi syarat sahnya sholat yaitu telah masuknya waktu sholat baru boleh untuk sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, tidak sah sholatnya. Selanjutnya harus mengetahui rukun-rukun sholat, ya, dan termasuk hukumnya. Jadi begini, sesuatu yang merupakan rukun harus diyakini betul bahwa itu merupakan rukun. Dan beberapa hal yang termasuk sunnah juga diyakini sebagai hal yang sunnah, dihukumi sunnah. Tidak boleh keliru, ya. Jadi kalau merupakan rukun tidak boleh diyakini sebagai sunnah. Itu bisa membatalkan sholat, menjadikan sholatnya tidak sah. Contoh, salah satu rukun itu adalah niat. Rukun itu wajib dikerjakan. Jadi kalau niatnya kita anggap sunnah, artinya tidak apa-apa kalau tidak membaca niat, berarti sholatnya tidak sah karena niat itu merupakan rukun, bukan sunnah, ya. Selanjutnya, menjauhi semua hal-hal yang membatalkan sholat. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai di sini dulu. Usahadah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.